Iya Allah, luar biasa banget. Ada orang baik kayak begini. Kalau aku jadi kayak begini nggak mungkin aku maafin, beneran. Bib, masa ada orang ya Bib, baik banget Bib. Udahlah anaknya itu kan korban kejahatan. Terus orang tuanya si korban ini itu malah kayak ya marah. Enggak, malah maafin, malah baik sama yang bikin jahat itu. Kepada anaknya. Iya. Padahal. Kok bisa ya? Padahal kan anaknya udah dijahatin. Kalau aku tuh udah kayak nggak ada maaf, tertutup pintu maaf itu. Ini. Dia tuh yang bener. Lah kok gitu Bib? Ya, yang kamu itu kan munculnya dari nafsu. Iya. Kalau yang dia munculnya dari nurani, dari hati. Lah kan anak kita udah dijahatin. Nah iya, memang anak kita udah dijahatin. Iya. Kalau kamu balas kejahatan dia dengan tidak memaafkan, bedanya kamu sama dia apa? Sama jahat. Sama jahat. Iya, sama jahat, betul. Sama jahat. Dan yang kedua, kalau kamu kemudian memaafkan dia, berarti kamu membuka pintu surga untuk dia. Loh kok jadi aku yang buka pintu surga buat dia, kan dia jahat. Iya kan, dia jahat, kemudian dia minta maaf, dan kalau kamu maafin, maka kesalahannya dia diampuni oleh Allah dan akhirnya dia masuk surga. Kalau kamu nggak maafin, berarti dia akan masuk neraka. Iya. Sekarang yang suka masukin orang ke neraka, siapa? Orang yang nggak maaf. Setan. Yang suka masukin orang ke neraka. Nah kalau kamu nggak maafin, berarti masukin dia. Nggak gitu juga sih. Iya, tapi kalau dia minta maaf, siapa tahu pelaku kejahatannya nggak minta maaf, tapi emang dasar orang tua korbannya aja yang baik gitu. Tugas orang yang berlaku salah adalah meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Tugas orang yang menjadi objek dari kesalahan dan keburukan orang lain atau kejahatan orang lain adalah memaafkan tanpa berharap orang itu, tanpa harus nunggu orang itu meminta maaf. Ya Allah, indah banget dunia kalau bisa begitu ya, Bib. Sebenarnya kalau kita ikuti jalannya Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah, itu dunia mudah, indah, dan bersatu. Begitu kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Harus sedah lagi tuh, Bib. Tadi terakhirnya mudah, indah, bersatu dah. Enggak, karena ini kan hadir, bukan rima. Emangnya rima nih. Ini mah bukan rima, 6 ini mah. 6, 5, 6 ya, masuk aja lagi. Ya, gitu kata. Jadi indah. Iya. Kemudian yang kedua mudah. Yang ketiga itu bersatu dah. Gitu dah, biar dah semua. Jadi dan juga kenapa sih kita itu kok seharusnya memaafkan? Karena semua orang itu pasti punya salah. Al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Sekarang orang itu yang salah, besok kan bisa jadi kita yang salah. Nah, kalau kita memaafkan orang lain, insya Allah orang lain akan memaafkan kita. Tapi kan banyak ya, Bib, kalau manusia-manusia gitu ya. Misalnya mereka kayak berseteru, bertengkar, terus udah gitu akhirnya ya udah deh maaf-maafan. Tapi habis itu udah kayak udah deh, gue cukup tahu lu kayak begitu, gue nggak mau kenal lagi sama lu gitu, gimana? Nah, itu kalau sampai nggak bertegur sapa, maka itu dosa yang sangat serius. Karena kata Nabi, siapa yang tidak bertegur sapa sampai 3 hari apalagi lebih, maka itu dosa yang jika dia meninggal maka dia masuk neraka. Ya Allah, tapi kan udah saling maaf-maafan. Walaupun karena justru kalau maaf-maafan tapi akhirnya nggak bertegur sapa, berarti maafnya nggak tulus, ego, nggak ikhlas gitu ya. Iya. Bahkan kata Nabi, setiap hari Senin dan Kamis pintu ampunan Allah itu dibuka. Oh iya. Tapi tunggu hari Senin atau Kamis doang? Enggak, tapi bahkan Senin atau Kamis tidak terbuka pintu ampunan Allah bagi orang yang sedang bermusuhan. Serius, Beb? Serius, itu kata Nabi. Ya Allah. Bahkan kalau sampai setahun, itu setara membunuh. Hah? Jadi kalau kita setahun nggak nyapa, berarti setara dengan membunuh dia. Itu hanya perkara putus tali silaturahmi doang. Betul, tapi ingat, memaafkan, tapi yang terbaik adalah mengambil pelajaran dari apa yang kemarin menyebabkan kita bermusuhan, untuk kemudian tidak diulangi lagi. Tapi jangan memaafkan sekaligus melupakan. Dilupakan kesalahan yang enggak juga.
tetap diingat sebagai pelajaran, tapi bukan untuk menjaga dendam. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak lagi berantem begitu, Bib, itu apa emang kayak harus langsung gue maafin, atau boleh kayak please kasih aku waktu dulu karena kalau sekarang aku masih sakit hati ini, kayak gue masih belum bisa terima nih, besok deh cepat tahu hati gue udah damai, gue bisa memaafkan, atau kita bisa saling maaf-maafin. Besok. Boleh. Besoknya. Ini tadi udah bilang ya 3 hari. 3 hari Mau ya. bilang Bukan minggu berarti depan kan ya, belum 3 mungkin. hari, Beb. Ya maksudnya Iya. itu kata Nabi harus segerakan dalam memberi maaf dan meminta maaf. Masih Dan juga emosi, Bib. iya masih emosi. Iya. Yang penting kita meminta maaf dan memberi maaf dulu. Nanti sambil kita meredakan. Karena nggak bisa nunggu besok. Kalau matinya malam ini, Coy. iya. Ya Allah, jangan dulu dong. Nggak bisa kan? Nggak Kan bisa kita nggak gitu tahu. ya. Iya. Maafin aja dulu. Perkara kualitasnya, cara mengendalikan dirinya butuh waktu, maka yang penting itu dilakukan setelah kita menuntaskan kewajiban kita sebagai seorang muslim, memaafkan dia atau meminta maaf atas kesalahan kita. Ya, jadi nggak boleh tunda-tunda gitu, Bib. Nggak usah, pokoknya dalam segala kebaikan bersegeralah. Dan sekarang mungkin kita juga harus bersegeralah. Bersegeralah dalam kebaikan, betul? Betul. Bersegeralah untuk memberikan kesempatan teman ngaji untuk bertanya, ya kan? Bener nggak? Iya, makanya jangan kemana-mana ya teman ngaji ya, tetap di ruang ngaji karena abis ini kalian boleh tanya-tanya sama Habib Jafar, oke? Nah, terima kasih loh teman-teman ngaji, udah banyak banget yang ngasih Yang pertanyaan. Iya, jadi berarti ini waktunya Habib untuk menjawab ya. Oke. Ada dari Farhan. Panjang. Oh, Iya. Farhan. Tiga harokat suaranya. 6. 6 ketukan. Iya. Pertanyaannya katanya, kalau kita nggak maafin mantan yang bikin sakit hati, apa kita dosa, Bib? Nah, itu. Makanya kata Nabi, ketika kamu mencintai seseorang, jangan berlebihan. Bisa jadi suatu hari kamu udah gak mencintainya. Begitu juga ketika benci seseorang, jangan berlebihan. Bisa jadi kamu menikahinya nanti kan. Lah, iya banyak kejadian begitu Walaupun ya, kata Bib ya. Nabi bisa jadi nanti kamu cinta kepadanya. Iya. Jadi semua itu dilakukan secukupnya. Nah, itu akibatnya kalau kita berlebihan dalam mencintai. Kalau benci sedikit aja gak boleh, apalagi Banyak. berlebihan. Iya. Nah, karena itu jangan berlebihan, termasuk ketika mencintai seseorang. Karena kata Allah gak suka segala yang berlebihan. Ketika berlebihan, pas udah jadi mantan, benci berlebihan. Iya, betul. Ngata-ngatain, ngomongin, betul. Stalking. Stalking. Padahal kan wala tajassasu kata Quran. Jangan stalking deh. Kenapa, Jangan Bib? memata-matai, gak boleh. Oh iya. Iya, termasuk kata para ulama di Mesir, dilarang bagi seorang suami dan istri saling stalking HP-nya. Saya nggak pernah, alhamdulillah. Aman, berarti nggak dosa. Nah, Iya. jadi nggak boleh pada tapi dasarnya. kalau dia WhatsApp, aku suka ngintip. Cuman gini doang, tapi nggak pegang. Iya. Ya kalau memang ada sesuatu yang memang jelas menjadi kecurigaan, untuk kewaspadaan saling menjaga boleh. Tapi Iya. kalau gak ada apa-apa, akhirnya jadi ada apa-apa padahal sebelumnya gak ada. Iya, jadi yang gak ada syukur jadi ya, Bib. ada. Iya. Padahal ini foto siapa nih? Padahal itu foto Ya foto apa profil kali, iya, foto atau siapa profil. Iya, gitu betul. kan. Bener, itu dia. Karena aku tuh selalu berprinsip kayak biar Allah yang menunjukkan. Asik. Nah. Bener kan, Enggak Bib? juga sih, waspada Iya. perlu. Oh, Tapi iya. jangan sampai stalking kan. Oh, nggak boleh berarti ya, Bib ya? Iya. Tuh kan, makanya tuh netizen tuh kan hobinya stalking, cari Betul. tahu sampai kayak wah, yang nggak bisa jadi iya. Biasanya kan. Iya. Oke, kalau gitu lanjut lagi ya, Bib ya. Ini dari VJ Daniel 08 lah, Wih, VJ Daniel. VJ Daniel. Artis. Iya. Iya. Ngapain? Kesini tuh kan keren banget, Bib. Iya. Ini kita ditonton sama semua Artis. kalangan, sampai selebriti, sampai Selebritis. ada pejabat. Iya, termasuk yang non muslim, VJ Daniel Ih, yang non muslim. bagus ya, betul juga ya kan. Jangan dia mau login. Wujudkan kerukunan antar umat beragama. Gimana cara kita
agar bisa memaafkan sesuatu perbuatan orang yang baik hanya di depan kita aja. Tapi kalau di belakang kita bukan orang yang beriman. Nah, gini ya, tugas kita dalam menilai orang-orang secara zahir dari apa yang kita lihat. Di belakang dia mau ngapain urusan dia sama Allah. Ngomongin kita gitu juga udah biarin aja gitu. Jatuhnya kita suuzon kan nanti. Iya sih. Padahal kita nggak tahu kebenarannya kan. Nah, karena itu ya udah yang di belakang, biarlah yang di belakang. Kenapa dia ngomongin kita di belakang? Karena dia tidak pernah menjadi yang terdepan di antara kita. Is, kayak Kita selalu yang iklan. terdepan. Iya asik. Bang Komeng tuh iklannya. Iya kan? Oh, jadi gitu, Bebe. Jadi Biarin gitu. aja ya. Biarin aja. Ikan suka Kecuali dia panas. melakukan hal-hal yang bisa Iya. membahayakan kita, waspada ya. Tapi Oke. mau ngomongin apa dia biarin aja di belakang. Bahkan ya, Iya. kata Nabi, suatu hari Nabi itu diceritakan oleh Sayyidina Umar tersenyum. Apa tuh, Bebe? Tiba-tiba Sayyidina Umar nanya, Nabi, kenapa engkau tersenyum? Karena kan kalau Nabi yang tersenyum, Iya. itu kita bertanya, kenapa nih? Pasti ada pesan penting yang harus kita ketahui. Kecuali kita yang tersenyum, Iya. Gila loh. Kalau kita yang tersenyum beda udah. Nah, kemudian kata Nabi, aku tadi melihat di akhirat ada dua orang yang di dunia yang satu menzalimi satunya. Iya. Kemudian yang dizalimi ini ketika di akhirat dia minta pahalanya yang menzalimi dikasih ke dia yang terzalimi. Iya. Kemudian kata Allah, gak ada pahala bagi orang yang mendalimi itu, dia emang orang yang buruk. Kemudian kata dia, ya udah, kalau gitu ya Allah, apa ganjaran bagi aku atas semua kezaliman yang aku terima? Kemudian kata Allah, lihatlah kamu ke kanan. Dia lihat surga yang begitu indah. Kemudian kata dia, ya udah ya Allah, saya minta masukin ke sana. Kemudian kata Allah, syaratnya satu, kamu pegang orang yang menzalimi kamu di dunia, ajak dia ke surga bersama-sama. Jadi memaafkan itu bahkan ketika di akhirat Iya. itu menjadi kunci bagi kita untuk masuk surga. Ya Allah, dan di akhirat gak boleh ngomong berat ya Allah. Iya. Saya aja belum bisa ya Allah. Tidak apa-apa Gitu, nggak ngomong bisa. berat, berarti gak masuk dong ke surga. Iya juga, jadi kayak di awang-awang nih. Ya gue ke surga, enggak ke neraka juga Iya. belum tentu gitu ya. Makanya di halte hidupnya. Kayak film di terminal tuh, masuk negara orang nggak bisa, udah kadung keluar dari negaranya, udah di terminal hidupnya. Jadi luntang lantung ya Bib ya. Luntang-lantung. Iya betul juga sih ya. Semoga kita nggak menjadi hamba yang seperti itu ya Benar. Allah. Harus saling memaafkan ya. Benar. Dan maaf banget nih Bib, makanannya belum ada juga nih. Aku juga mau menyampaikan karena kita masih membuka pertanyaan buat Yaudah, yang teman-teman penting jangan sampai ngaji. azan. Enggak Jangan dong sampai imsak pasti. juga. Ya enggak, Biar karena nggak Bib buru-buru. selama ini kan nggak pernah begitu kan. Nggak pernah begitu sekali, nggak dua pernah. kali, tiga kali. Keduanya nggak pernah makan udah emang di sini. Ya udah teman-teman ngaji, nanti kita balik lagi ya, tetap di ruang ngaji. Nah, ini karena banyak yang nanya, sebelum ada yang aku baca ini pertanyaannya ya Bib ya. Sejujurnya aku mau nanya dulu nih Bib. Iya. Kadang-kadang tuh orang kan suka ngelunjak ya Bib ya. Maksudnya Ngelunjak. kayak dia buat salah, udah kita maafin. Iya. Bikin salah lagi, udah kita maafin lagi. Tapi terus begitu ibaratnya kayak udah kita kasih hati, minta jantung, empelak, usus segala macam Nah, gitu. Kayak kan keterlampauan ya Bib kalau begitu ya. Keterlampauan, Iya, keterlaluan ya. keterlaluan. Lalu. Itu. Ya keterduluan juga berarti. Lalu, lampau dulu. Semuanya disebutin. Nah, ya gini, memaafkan itu dalam Islam bukanlah sikap yang sifatnya pasif, tapi sikap yang sifatnya aktif. Bukan, yaudah gua maafin, selesai. Enggak, tapi aktif. Aktif apa? Aktif yang sifatnya edukatif, aktif yang sifatnya mengedukasi. Kita minta dia menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kalau dia mengulanginya itu karena kehilafan dia atau dengan hal yang berbeda, ya udah kita maafkan lagi. Ya. Semua kebaikan itu gak ada batasnya. Sabar pun gak ada batasnya. Batasnya sabar itu tidak sabar udah. Iya. betul. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an,
pahala bagi kesabaran itu tidak terbatas, maka sabar pun nggak ada batasnya. Nah, kalau dia mengulangi kesalahan yang sama, ya udah, kita tetap memaafkan, tapi dalam hal-hal yang dia terus-terusan mengulangi itu, Ya. kita jangan berhubungan lagi. Bukan itu berarti mau silaturahmi, tapi itu artinya waspada dan edukasi kepada Kita tahu dia. tabiat orang itu Iya. nggak baik gitu Berarti ya. bisnis, di bidang bisnis dia selalu nipu. Ya udah, kita nggak mau lagi bisnis sama dia. Biar kita juga nggak terjebak gitu ya. Iya, biar Tidak dia juga berbuat mikir dan dosa. berubah. Betul. Sambil kita nasehatin dia. Iya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari terserah _404. Terserah kan mau dijawab apa enggak, terserah. Terserah. Gimana baiknya Habib aja dah. Ini dia bilangnya memaafkan adalah ibadah yang paling mudah. Tapi kenapa minta maaf itu sulit ya, Bib? Iya. Minta maaf dan memaafkan bukan ibadah yang mudah, ibadah yang sulit. Dua-duanya susah berarti ya, Bib? Iya, karena gini, Nabi menceritakan setan itu Ya. udah tahu bahwa dia gak bisa menggoda umat manusia untuk menyembah dia. Ya. Dia udah putus asa, nggak bisa nih. Maka yang dilakukan setan sampai hari kiamat adalah mengadu domba, mempermusuhkan di antara sesama muslim atau di antara sesama manusia. Oh, sampai situ Karena- aja kapasitasnya ya. Betul. Karena itu dilakukan juga oleh setan dan juga didorong oleh nafsu dalam diri kita, Iya. maka itu menjadi sesuatu yang sulit. Bukan hanya memaafkan, tapi meminta maaf. Bukan hanya meminta maaf, tapi juga memaafkan. Padahal itu adalah ibadah yang mulia. Karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa semua orang-orang muslim dan mukmin ini bersaudara, maka jagalah persaudaraan. Kalau ada yang bertengkar, damaikanlah. Oh. Nah, karena itu memang memaafkan ataupun meminta maaf itu mudah dikata-kata, tapi sulit. Dilakukan dan dilakukan secara ikhlas gitu ya, Bib ya. Ikhlas. Iya betul. Bahkan dilakukan aja sulit kan, Iya walaupun sih. cuman di mulut masih Iya, itu betul. sulit. Karena ada apa? Ada gengsi. Iya. Kita kan Betul. mau minta maaf, ada Betul. gengsi. Kemudian ada beratnya kalau dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah kita lakukan. Iya. Nah, karena itu maka pertama menyadari bahwa pintu maaf itu adalah pintu menuju surga. Maka ketika ada kesalahan orang lain kepada kita atau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, minta maaf atau maafkanlah. Segeralah melakukan itu Segera, ya. karena ganjarannya dari Allah itu begitu luas, Betul. tidak terbatas. Jadi itu yang pertama yang harus diingat. Oke. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang yang saling memaafkan, tidak marah dan lain sebagainya, maka dia itu akan mendapatkan surga sejak di dunia. Hidupnya tenang. Oh. Kalau ada musuh, di sana ada musuh saya, duduk di sini deh. Ternyata ada musuh saya juga, pindah sana deh. Nggak tenang hidup. Iya benar. Mau nongkrong di sana gak enak, ada musuh saya. Mau nongkrong di situ gak enak, ada musuh saya. Hidupnya gak enak. Jadi ya udah, minta maaf atau memaafkan orang. Kemudian yang ketiga, meminta maaf atau memberi maaf itu menjadi susah bagi orang yang ego, merasa dia seolah-olah gak pernah bikin salah. Ya. Sehingga karena kita tahu kita ini juga pernah salah, maka maafkan orang lain. Dan ketika kita minta maaf, ketahuilah bahwa biasa kok orang melakukan kesalahan itu memang Ya begitulah kan kita manusia gitu ya. Iya. Iya. Jadi ya udah, minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah takut untuk minta maaf ataupun memaafkan, karena bisa jadi hari ini mungkin kita yang salah, hari ini mungkin orang lain yang salah, besok siapa tahu kita yang salah sama orang tersebut Dan gitu ya. Bib. pasti kita pernah melakukan salah karena kita Iya. manusia biasa. Pantesan kalau kayak suami-suami itu hidupnya pada tenang-tenang ya, Bib ya. Karena banyak suami-suami itu yang punya prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Makanya Nyindir mudah gitu. buat laki-laki. Itu nyindir, karena aku yang kesindir. Ya karena suami saya sering begitu sih, kalau dia kan ternak burung apa segala macam. Jadi aku suka kayak udah banyak tuh burung-burungnya. Jadi dia kayak maaf ya, tahu-tahu udah ada gitu. Jadi dia nggak perlu minta Iya, izin. nah itu Gitu. maaf juga kalau dijadikan
alasan Iya. itu juga nggak boleh. Makanya di antara syarat tobat dan syarat meminta maaf kepada manusia itu menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi. Jangan dijadikan modus. Nah, itu makanya ini episode ini suami saya harus denger lagi. Kan? Nah, episode ini juga Ya. istri saya jangan sampai dengar. Jangan sampai denger lagi. Oke, baik. Sekarang kita bakal kasih tahu ya buat teman-teman ngaji yang udah beruntung. Terima kasih udah bertanya. Mohon maaf nggak bisa semuanya dibacain pertanyaannya. Dan yang beruntung itu ada VJ Daniel 08 dan juga terserah 404. Aneh-aneh Tuh. nanya ya hari ini Iya. namanya ya. Tapi berhasil mendapatkan masing-masing Rp500.000 dan hadiahnya jangan lupa dipotong pajak. Pokoknya saksikan terus Ruang Ngaji selama bulan Ramadan bersama saya Nikta Gina dan juga Habib Jafar. Saya pamit. Kita berdua deh ya. Iya. Kita berdua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV